Nah, ini sama kasusnya dengan yang tadi ya, putih-putih. Ini ada putih-putihnya. Nah, bisa lihat. Nah, ini ada putih-putihnya. Yang dia diginiin aja dia nggak hilang putihnya. Nanti kita akan bersihkan sehingga putih-putihnya ini masuk ke dalam apa ya? Ke dalam kayu sehingga dia menjadi patina. Ini juga badi capit ya. Badi capit. Ini gading. Ini tanduk sepertinya dan ini gading, ini gading, tanduk. Dan ininya juga gading. Untuk detail reviewnya nanti kita review di lain hari ya. Kita sekarang akan membersihkannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Yuda Azizil di channel Warung Bila Nusantara. Pusaka tentunya tidak setiap hari kita akan bawa ataupun kita sentuh. Sudah seyogyanya biasanya pusaka kita taruh di lemari ataupun etalase. Dan pasti dalam jangka waktu yang panjang kita tidak akan menyentuh pusaka tersebut. Karena lama tidak disentuh, maka pusaka tersebut jangankan bilahnya, handle dan warangkanya sekalipun dia akan timbul jamur ataupun keluar kotoran. Kenapa? Hakikatnya kayu pasti dia akan keluar jamur apabila lembab ataupun lain-lainnya. Begitu pula bilahnya. Bilahnya pasti akan timbul karat. Hari ini 14 Februari 2024 setelah saya pulang dari TPS untuk menunaikan hak saya untuk mencoblos dan hari ini adalah hari libur, maka saya gunakan untuk merawat beberapa bilah badi yang sudah sangat lama tidak tersentuh dan dia tentunya akan timbul karat ataupun akan ada jamur di warangka maupun di handle-nya. Di depan kita ada satu badi jenis capit ya, satu badi jenis capit. Ini kalau kita lihat detail, dia banyak sekali kotoran di bilah di warang handle dan warangkanya. Setelah itu ini pun ada juga satu bilah jenis badi, ada yang bilang bungkulu, ada yang bilang capit. Ini juga kotor. Setelah itu ada badi capit juga ya. Badi capit dibilang tukar dagu tidak. Ini agak sedikit menarik, nanti kita review di kesempatan waktu ya. Ini juga di beberapa ukirannya itu ada kotoran. Setelah itu ini ada badi capit juga ya. Ini ada badi capit, dia banyak sekali apa namanya, kayak putih-putih jamur seperti itu. Setelah itu ini juga ada badi kelingi yang dia sudah mulai kotor di beberapa spot ya, di beberapa spot. Ini semua insya Allah akan kita bersihkan sampai ke bilah-bilahnya. Namun dibersihkannya bukan yang sudah, kalau bilah, namun membersihkannya bukan yang berkarat, tapi yang memang tidak berkarat kita tinggal nanti kita lapisi minyak. Kalau yang berkarat nanti kita akan bersihkan karatnya di lain waktu, di lain hari, karena memang sepertinya waktunya sudah tidak cukup. Oke, kita lihat dulu detail dari warangka dan handle-nya, mana saja sih spot-spot yang kotor. Yuk kita lihat dulu mana-mana saja spot yang kotor. Nah,
Ini dia yang saya maksud, ada spot kotor ataupun jamur. Jadi dia memang biasanya di kayu kemuning, kalau dia lokasinya lembab dia akan timbul bercak-bercak putih seperti ini. Nah, ini yang akan kita bersihkan ya, sehingga ini nanti tidak akan terbuang, tapi dia akan menjadi patina. Ya, tapi dia akan menjadi patina atau dia semakin membuat warnanya bagus, tapi tidak kita buang. Nah, ini dia. Ini badi Palembang capit. Ada yang menyebutnya badi capit. Lihat, kita lihat detail ukirannya juga. Di beberapa spot ukirannya sudah ada warna-warna putih. Nah, ini yang akan kita bersihkan dan kita buat gimana caranya si putih-putihnya ini malah menjadi pelapis agar kayunya bisa mengkilat. Selanjutnya kita juga ada badi capit. Nah, ini sama kasusnya dengan yang tadi ya, putih-putih. Ini ada putih-putihnya. Nah, saya lihat. Nah, ini ada putih-putihnya. Yang dia diginiin aja dia nggak hilang putihnya. Nanti kita akan bersihkan sehingga putih-putihnya ini masuk ke dalam ke dalam kayu sehingga dia menjadi patina. Ini juga badi capit ya. Badi capit, ini gading, ini tanduk sepertinya, dan ini gading, tanduk, dan ininya juga gading. Untuk detail reviewnya nanti kita review di lain hari ya. Kita sekarang akan membersihkannya terlebih dahulu. Selanjutnya ada badi kelingi, badi Lampung kelingi. Ya, di beberapa spot ukirannya sudah mulai ada bercak-bercak putih. Ini juga nanti kita akan bersihkan. Ini dia sebelum ya. Sebelum kita bersihkan, untuk detailnya kita akan buat kontennya nanti. Ini lumayan cukup bagus karena dia badi kelingi yang ada pamor di bilahnya. Nanti kita lihat pamornya pas kita buat review konten di badi ini. Lanjut, ini ada badi capit hulu lemasa atau hulu belasa. Ada yang bilang juga ini badi Bengkulu karena capitnya tidak tegas. Ya, apapun jenisnya, yang jelas ini adalah badi. Dia juga di beberapa pori-pori sudah ada putih-putihnya di beberapa pori-pori. Nanti ini kita akan bersihkan. Dan gimana caranya putih-putih itu atau jamur bisa menjadi pelapis dari warangka dan dia lebih mengkilat. Next, yang terakhir yang akan kita bersihkan, ini dia badi capit. Ada juga yang bilang badi Bengkulu, sama dengan yang tadi, dia sudah mulai kotor, ada putih-putihnya. Nah, akan kita bersihkan. Ini sebelum, nanti sesudahnya akan kita update. Namun bagaimana caranya kita membersihkan itu tapi malah dia jadi pelapis sehingga dia membentuk patina baru tapi tidak menutupi serat eksotik dari kayunya. Kita akan bersihkan secara perlahan-lahan ya, kita akan bersihkan secara perlahan-lahan. Apa saja sih alatnya? Alatnya cukup dengan sikat gigi yang memang mudah dicari. Sikat gigi bekas boleh, tapi dia yang soft. Kan dia biasanya sikat gigi ada yang low, atau ada yang soft, ada yang di pertengahan, ada yang medium, atau ada yang keras, hard. Nah, kita cari yang paling lembut. Pertama, kita bersihkan terlebih dahulu yang mana ya? Nah, ini dulu aja, yang kecil. Ini seperti tadi dilihat oleh kawan-kawan di detailnya, ada banyak debu dan bintik putih-putih seperti jamur. Pertama, kita minyaki terlebih dahulu. Ya, semua kita minyaki terlebih dahulu, pelan-pelan saja. Ini saya menggunakan minyak kemiri. Saya menggunakan minyak kemiri. Kalaupun memang kita lagi males untuk membakar kemiri dan mengambil minyaknya langsung,
kita bisa pilih jenis minyak kemiri, banyak jualannya ya di marketplace, di Shopee dan lain-lain. Pilih saja minyak kemiri. Ini saya pakai minyak kemiri. Setelah itu, setelah kita minyaki satu persatu dulu bilahnya. Tunggu, bukan bilah ya, handle dan rangkanya. Tunggu sampai dia sedikit meresap, jadinya wangi seperti rambut bayi. Karena ini kita pakai minyak kemiri penumbuh rambut bayi. Next, di body capit, dia ini tadi ya, langsung hilang putih-putihnya langsung hilang setelah diminyaki. Ini ya gading kawan-kawan, gading. Ini body, salah satu body kesayangan. Next, body capit yang lumayan cukup eksotis, baik dari ukirannya maupun dari jenis bilahnya. Nanti kapan-kapan kita akan review body ini. Pelan-pelan saja, dibaluri minyak dulu semua. Harus rutin-rutin dibersihkan kawan-kawan pusaka pada saat libur. Sedang tidak ada agenda, coba kita bersihkan, kita minyaki supaya pusaka kita terawat. Ini belum sempat saya bersihkan karat kalau yang ini kayaknya sepertinya belum saya sempat bersihkan karatnya di bilah semenjak didapat. Next, nih kita agak sedikit lebihkan minyaknya di bagian yang diukir supaya minyaknya masuk ke dalam ukirannya, jadi dia bisa bersih. Setelah selesai diminyaki, kita akan buang kotoran yang memang dia di beberapa spot yang memang masih ada kotorannya, yang masih terlihat ada kotorannya, kita akan buang menggunakan sikat gigi bekas. Cuman cari yang soft, jangan yang kasar. Perlahan-lahan aja di setiap sudut ini kita bersikat menggunakan sikat gigi yang soft. Santai saja, santai maun, santai gao, sampai dia terlihat mengkilat. Enaknya menggunakan minyak kemiri ini kawan-kawan, dia setelah selesai dibersihkan, disikat seperti ini, dia mengkilat. Jadi fungsi menyikat seperti ini juga, di samping dia membersihkan bilahnya, membersihkan warangkanya, dia membuat mengkilat juga. Nanti kawan-kawan lihat after dan before-nya, sebelum dan setelahnya. Disikat pelan-pelan. Sebetulnya saya masih ada satu alat setelah disikat dan dilap. Sebetulnya ada satu kali treatment lagi, yaitu untuk mengkilatkan. Cuman alatnya lagi habis ya.
lagi habis. Nanti kita setelah alat itu ada, kita buat tutorialnya. Nah, ini tutorial membersihkannya. Di beberapa titik yang ada debu-debunya kita bersihkan. Kenapa dia pakai sikat? Karena dia ada beberapa tempat sudut yang biasanya masuk debu, tapi dia membandel, dan dia tapi harus memakai sikat yang soft atau kuas ya. Kenapa saya pakai sikat? Karena biasanya di rumah itu pasti ada sikat, dan kalau cewek jarang mau pakai sikat yang keras atau hard, biasanya dia pakai yang soft. Setelah dianggap bersih, kita diamkan sambil menunggu minyaknya meresap. Kita bersihkan yang lain. Lihat ini, oke. Ini belum seberapa mengkilat. Nanti setelah disikat, pelan-pelan dia mengkilat. Kegiatan ini terus dilakukan saja setiap libur, bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bagus-bagus sebulan sekali. Dirawat seperti ini, handle dan warangkanya. Nanti dia akan semakin jadi dan semakin mengkilat, kawan-kawan. Jadi dia makin lama makin mempesona, handle dan warangka pusaka kawan-kawan sekalian. Lebih lama dia, sebetulnya kawan-kawan, setelah diminyaki seharusnya didiamkan dulu, biarkan dia 1 jam, 1,5 jam, baru kita sikat sampai minyaknya sangat-sangat meresap. Jadi dia minyaknya masuk ke dalam pori-pori, ke seluruh pori-pori. Cuman ini takut waktunya nggak cukup ya, mumpung masih ada libur, kita bersihkan. Gak usah nunggu 1 jam 2 jam untuk meresap minyaknya. Insya Allah juga hasilnya akan maksimal. Setiap sudut dari handle dan warangka kita bersihkan menggunakan sikat. Atasnya juga ya. Jadi itu kegunaannya kawan-kawan. Kenapa kok kita sikat? Supaya serat-serat dari kayunya yang eksotis tidak tertutup. Nanti kawan-kawan lihat sendiri. Kita gunakan sikat. Namun dia masih ada patinanya yang masuk, sehingga badinya lebih gahar. Selesai 1. Sekarang ini dia. Ini lapisannya yang putih-putih ini gigi. Gading, saya prediksi ini gading ya, kawan-kawan. Kita bersihkan pelan-pelan sampai dia menutup di semua dini. Ini yang tadi yang paling kotor. Nanti kita lihat jadinya seperti apa. Sembari kita menunggu hasil ikhtiar seluruh masyarakat Indonesia, siapakah yang akan unggul, masuk ke putaran 2 atau cukup 1 putaran untuk Pilpres, apakah pilihan kita diijabah oleh Allah untuk menjabat atau tidak, baik di DPRD tingkat kabupaten, provinsi maupun RI. Kita bersih-bersih daripada berdebat, capres saya yang paling bagus, capres anu yang paling bagus, caleg anu yang paling keren. Lebih baik kita membersihkan. Bila toh kita sudah punya pilihan masing-masing dengan pandangan itulah yang terbaik bagi kita. Ganteng jadinya kawan-kawan. Lanjut di nih. Ini yang agak berat. Yang di sini karena ini body baru
dapat, bukan dapat nemu, balik baru baru saya beli ya, baru saya beli masih berkarat. Nanti kita buat tutorial ngilangin karatnya, cuman lama. Oke, kita kembali minyaki di bagian ukirannya, karena di bagian ukirannya lumayan cukup kotor. Ukirannya mantap, ukiran Melayu khas Sumatera banget, ukirannya detail, rapet, kecil-kecil. Salut sekali dengan para pengukir-pengukir ulung terdahulu. Dan tugas kita sekarang adalah merawat, melestarikan. Dengan cara apa? Ya kalau yang bisa buat lagi, buat lagi. Kalau yang belum bisa, coba belajar untuk mengukir dan lain-lainnya, sehingga kelestarian khas Nusantara tidak hilang. Jangan sampai keindahan ini hanya kita yang menikmati. Namun tetap harus menjaga kejujuran. Barang baru kita bilang barang baru, barang yang tidak tahu baru atau tidak tahu lama kita bilang tidak tahu, barang yang memang sudah sepuh kita bilang sepuh. Setelah selesai di ukirannya, baru kita di bagian sampir dan batangannya. Hampir rata-rata pusaka khas Melayu di daerah Sumatera itu menggunakan kayu kemuning untuk handle, sampir, dan tutup bawah. Cuman batangannya berbagai macam kayu, ada kayu rengas, dan kebanyakan kayu rengas ya. Kalau bahasa bakso, kalau bahasa Sundanya kayu ingas, kalau bahasa Lampungnya kayu hengas. Motor dari tadi bolak-balik terus karena TPS dekat dari sini. Setelah kita gores-gores ini, kita coba lihat hasil penghitungan suara. Ini kalau lebih lama digosok lebih bagus. Sudah bersih. Sekarang giliran handle-nya. Kenapa saya untuk yang ukir saya kasih minyak lagi? Karena supaya minyaknya lebih banyak dan lebih meresap ke ukirannya. Untuk menjaga ukirannya agar tidak banyak masuk debu kawan-kawan. Jadi ukirannya tetap terjaga. Seperti itu. Karena sudah sangat sedikit yang bisa membuat ukiran sedetail ini, dan dia tidak menggunakan mesin, tidak menggunakan tuner, sehingga garis rautnya masih mantap, masih sangat-sangat ketara. Itu jarang. Makanya ini mumpung masih ada barang yang bagus dan masih utuh, kita jaga. Kalau sekarang kan banyak yang sudah pakai mesin, tuner, dan lain-lain. Ini garis rautnya masih sangat-sangat tegas kan, kawan. Sudah selesai. Dan ini body jumbo. Tidak seberapa kotor tadi, cuman saya pengen bersihin beberapa detail ukirannya. Ini juga masih sangat-sangat original. Ukirannya detail. Cuman ini agak lebih besar ukirannya dibanding dengan motif ukirannya dibanding dengan yang ini. Kalau yang ini agak lebih besar, dan rata-rata motif ukiran kita di sini itu pucuk kebung, pucuk paku. Pucuk paku itu daun pakis, pucuk kebung itu pucuk rebung, bung yang anakan bambu.
menggunakan bambu. Ini kelihatannya saya seperti kuat sekali, cuman ini sebetulnya pelan kawan-kawan. Nanti setelah dibersihkan, kawan-kawan lihat sendiri bagaimana detailnya, ya. Detailnya setelah dibersihkan baru kelihatan dia tetap setiap sudut kita sikat pelan-pelan, halus, sikat halus. Saya sangat jatuh cinta dengan body ini karena body ini jarang body kelingi yang memiliki pamor. Sudah beberapa kali dirayu oleh teman-teman, cuman belum saya lepas. Karena dia memiliki pamor dan jarang body kelingi memiliki pamor. Di sininya sudah mulai ada retakan-retakan ya. Maklum. Ini kalau diperakin bisa lebih mantap. Spill dikit pamornya. Nah, ini. Ini sudah berapa kali dirayu, cuman nggak kita kasih karena lumayan cukup sayang. Oke, selesai. Kita akan lap sesuai urutan. Di beberapa kayunya, handle dan rangkanya kita akan lap menggunakan lap yang sangat-sangat halus sehingga dia tidak menimbulkan goresan. Lap ngambang saja supaya apa? Supaya dia mengkilat. Bagus-bagus kalau dia nanti sebetulnya setelah dilap seperti ini kan dia sudah meresap, tinggal kita buang lapisan-lapisan luarnya supaya dia tidak ada minyak di bagian luarnya. Setelah itu, kenapa saya tidak menggunakan lap yang memang dia cukup berserat supaya dia meresap? Karena memang banyak jenis lap yang dia kasar sehingga bisa membuat goresan-goresan baru di handle dan warangka yang sudah sangat halus dan rapih ini. Ini saya pakai bab karena rata-rata bab itu halus. Sebetulnya pakai tisu lebih bagus. Tadi orang bolak-balik karena memang masih penghitungan suara ya, jadi banyak yang bolak-balik ingin tahu hasil apakah jagonya menang di TPS ini ataukah jagonya belum cukup beruntung di TPS ini. Namun percayalah, kita semua adalah pemenang asal kita mau menerima segala suatu takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemenang. Ini saya lumayan cukup heran dengan kayu ini. Untuk yang ini sangat-sangat cepat untuk meresap minyak, meresap minyak sangat-sangat cepat. Jadi dia warnanya drop banget dan dia sangat-sangat cepat untuk meresap minyak. Yang terakhir tadi kita lap sampai dia kering.
selesai, kita akan lihat detailnya satu persatu. Jadi seperti apa handle dan warangkanya. Kita coba lihat detailnya satu persatu ya, kawan-kawan. Ini dia detailnya setelah dibersihkan. Ya, jadi dia kotorannya hilang, tambah ciamik, tambah mengkilat. Kita akan lihat ya, tambah mengkilat ya. Jadi seperti gigi. Jadinya dia kayak bukan kayak kayu, lihat tuh. Dia memantulkan cahaya. Dan dia ini kata saya tadi seratnya, nah ini dia seratnya. Seratnya insya Allah tidak tertutup kalau kita rajin bersihkan seperti itu. Jadi nggak ada lagi bilah pulka di antara dia ya. Handle warangkanya tutup oleh debu, keindahan handle dan rangkanya. Lanjut. Ini lihat sudah mulai keluar asli dari seratnya, apik ya kawan-kawan. Namun dia tidak menghilangkan patina, tidak menghilangkan jejak-jejak hitam-hitam eksotisnya gitu, yang nggak bisa dibuat oleh manusia. Jejak-jejak hitam eksotisnya, asli kayu kemuning kan dia kuning. Setelah lama dijadikan handle warangka, dia akan menghitam, cuman tidak hitam. Nah, seperti ini. Nah, dia lihat, nah tuh seratnya sudah mulai keluar. Wow, ternyata serat macan. Mama cantik. Ini yang tadi. Selanjutnya yaitu ini dia ya, badi Palembang capit. Badi capit ada di Palembang, ada juga di Lampung. Kalau Lampung nyebutnya badi capit, kalau orang Palembang Palembang capit atau Pelimbang capit. Nah, ini yang saya maksud kawan-kawan. Jadi dia apa ya, seratnya keluar, dikena cahaya dia mengkilat seperti ini, memantulkan cahaya kalau dia sudah dibersihkan. Nah, tadi kawan-kawan tahu sendiri kan badi yang ini seperti apa kotornya, tapi kok malah dia mengkilat namun tidak membuang sia-sia patinanya. Patinanya kita buang sia-sia, patinanya masih tetap masuk ke dalam sini, sehingga dia patinanya masih tetap melekat. Tapi di bagian serat-seratnya seperti ini, dia mantap, masih masih keluar seratnya seperti ini. Nah, sudah tidak ada lagi kotoran seperti tadi. Ke badi capit atau Palembang capit yang dia ukiran. Nah, ini yang kata saya tadi, saya agak heran, cepat sekali menyerap minyak sehingga dia warnanya lebih ngedop. Cuman dia masih, lihat, nah masih tetap mengkilat setelah dibersihkan, tetap mengkilat. Ini kita lihat detail kebersihannya di yang bukan yang bukan ukirannya terlebih dahulu kawan-kawan. Nanti kalau mau lebih detail kita kita review semuanya satu persatu. Nah, ini di ukirannya sudah mulai membersih kawan-kawan. Ini nih bukan kotoran, tapi ini pantulan dari cahaya garis-garis putih ini. Nah, kalau dia blitz atau cahayanya dimatikan seperti ini detailnya. Jadi dia bukan kotor. Ini sudah sangat-sangat bersih. Yang tadinya banyak putih-putih, banyak patina.
sekarang sudah bersih. Kita lihat. Ini dia ukiran di atasnya, ukiran tersembunyi. Masih sangat-sangat bersih kawan-kawan. Masih sudah sangat-sangat bersih. Uniknya body ini diukir full sampai ke ujung, sampai di tanduknya. Uniknya itu. Coba bayangkan kalau yang tadi, yang sebelum ini, yang dia dilapisi gading, itu di bagian gadingnya diukir. Wah, sangat-sangat mantap. Nah ini ya, seratnya masih ada. Next. Nah ini terakhir yang kita bersihkan tadi, kawan-kawan. Sudah bersih, sudah mengkilat. Apa ya, kalau ibaratnya batu itu udah ngelawan lah dia. Tuh, nah lihat ini sudah ngegiwang. Jadi dia memantulkan cahaya. Sangat-sangat bersih. Kita akan cek. Nah ini bersih banget kawan-kawan. Ya. Ini beda. Dia jenis ukirannya hampir sama. Cuman ini lebih besar. Motifnya lebih besar dia. Ini motif pucuk bulung paku atau pakis. Ini kebung, pucuk kebung. Ada yang pucuk pakis. Nah, mantap. Sudah bersih, sudah mengkilat. Oke, mantap. Selesai. Ini dia penampakan secara keseluruhannya. Oke, selesai tutorial perawatan handle dan warangka jangka pendek. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi sudah kita lihat di awal bagaimana keadaannya. Dia berdebu, ada yang berjamur, timbul putih-putih. Di akhir video tadi kita sama-sama lihat setelah di treatment sebentar, tidak sampai 1 jam, dia menjadi mengkilat, menjadi mengkilat, bersih. Tadi ada kita treatment 5 body, 2 jenis body bekining, 4 jenis body bekining. Setelah itu 1 jenis body body bermata 3, atau kami sebutnya di sini kelingi, ada yang menyebutnya pies, atau ada lagi yang nyebutnya di Makassar ataupun di daerah timur itu batang alara, kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong dikoreksi di komentar. Sudah selesai semua. Ada 1, 3, 4 dan 5 jenis body telah kita bersihkan. Apabila bagi kawan-kawan video ini bermanfaat, silahkan di share dan tolong komen di bawah. Kita akan membuat video apalagi setelah ini. Dan bagi yang belum subscribe, untuk mendukung channel ini agar lebih baik lagi ke depannya, tolong di subscribe. Kita lanjut di part 2, yaitu tutorial membersihkan bilah pusaka dari debu. Bukan membersihkan dari karat, tapi dari debu ya. Perawatan ringan. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai bertemu di next video.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.